Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsanah Dia dengan NIM 2022 10 11 03 11 493 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang saya dapatkan di kelas. ピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね、これどうやって解決したらいいかな、皆さん。Seorang pejabat Jepang menyampaikan teguran keras kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Jepang, Neo Japan, terkait meningkatnya keresahan warga lokal atas perilaku buruk sebagian WNI. Dalam percakapan melalui sambungan telepon yang terekam dalam video, pejabat tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah insiden baru-baru ini telah memperburuk citra Indonesia di mata publik Jepang. Salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas kelompok silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Jepang yang menggunakan fasilitas umum seperti jembatan dan taman tanpa izin resmi. Aksi mereka yang membentangkan spanduk dan berlatih silat secara terbuka dianggap melanggar ketertiban serta memicu keluhan warga. KBRI Tokyo telah menengahi masalah ini dan menyatakan bahwa PSHT telah meminta maaf dan berjanji untuk mematuhi aturan lokal. Selain itu, kasus perampokan yang dilakukan 3 WNI di Prefektur Ibaraki pada 2 Januari 2025 silam turut menjadi sorotan. Ketiganya diketahui merupakan overstayer dan ditangkap pada 30 Juni 2025 usai terbukti merampok rumah warga Jepang dan menganiaya pemiliknya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut bahwa mereka telah memberikan bantuan hukum serta mencatat adanya peningkatan kasus kriminal yang melibatkan WNI di Jepang sejak awal tahun. Mengutip Kompas.com pada Kamis 10 Juli 2025, beberapa faktor seperti tekanan ekonomi dan kecanduan judi online disebut ikut memicu tindakan kriminal tersebut. Dalam pernyataannya kepada Neo Japan, pejabat Jepang itu memperingatkan bahwa jika kejadian serupa terus terjadi, Indonesia berisiko masuk ke dalam daftar hitam. Konsekuensinya, Jepang bisa saja menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia, menolak mahasiswa asal Indonesia, bahkan menolak kunjungan wisatawan asal Indonesia di masa depan. Teguran ini dinilai sebagai peringatan serius atas perlunya kedisiplinan dan sikap warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia sendiri telah berjanji akan memperketat regulasi dan pengawasan terhadap calon pekerja dan mahasiswa sebelum dikirim ke luar negeri. Baik, dalam video tersebut menjelaskan salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas kelompok silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang menggunakan fasilitas umum seperti jembatan dan taman tanpa izin resmi melanggar ketertiban warga serta memicu keluhan warga di Jepang. Selain itu, kasus perampokan yang dilakukan 3 warga negara Indonesia di Jepang yang ditangkap pada 30 Juni 2025. Usai terbukti merampok rumah warga Jepang dan menganiaya pemilik rumahnya. Dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut kalau mereka telah memberikan bantuan hukum serta mencatat adanya kasus kriminal yang melibatkan warga Indonesia di Jepang sejak awal tahun. Pejabat Jepang memperingati jika kejadian serupa terjadi, Indonesia berisiko masuk ke dalam daftar hitam, yang artinya Indonesia tidak boleh lagi masuk ke dalam negara Jepang. Dalam kasus ini masuk ke dalam asas nasional aktif. Dalam asas tersebut diatur dalam pasal 5 KUHP. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Adapun penjelasan dalam pasal 5 KUHP tersebut menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Tujuan dari asas tersebut adalah mencegah warga negara Indonesia untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dengan melakukan tindak pidana di luar negeri dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diadili di Indonesia jika melakukan tindak pidana di negara lain. Cukup sekian penjelasan video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.